من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير الحضرمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: ولا زلنا في باب تبطل الصلاة. قال: فصل: تبطل الصلاة ب14 خصلة: بالحدث وبوقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل، وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا، وبالمفطر عمدا، وبالأكل الكثير ناسيا، وثلاث حركات متواليات ولو سهوا، والوثبة الفاحشة، والضربة المفرطة، وزيادة ركن فعلي عمدا، والتقدم على إمامه بركنين فعليين، والتخلف بهما بغير عذر، ونية قطع الصلاة، وتعليق قطعها بشيء، والتردد في قطعها. Kita sudah sebutkan beberapa. Di sini sebutkan 14. Sebelumnya pada pertemuan yang terakhir yang lalu kita sudah bahas al-hadath, ya. Apa artinya? Yaitu yang membatalkan salat adalah hadath. Apa arti hadath? Asa kita batal wudu, atau hadath besar atau hadath kecil. Hadath berarti hal-hal yang membatalkan wudu itu pasti membatalkan salat otomatis. Karena syaratnya salat adalah punya wudu. Ya. Baik, wa bi wuqu'in najasah, jatuhnya najis ke badan kita. Kalau badan kita terkena najis, batal atau tidak? Kalau tidak segera dihilangkan, in lam tulqa halan. Kalau tidak dihilangkan segera, maka tanpa min ghairi hamlin, tanpa harus mengangkat. Segera ini berapa menit? Segera, dibilang kan segera. Berapa menit? 1 menit, 10 menit, 3 menit. Ala qadar subhanallah. Kadar subhanallah. Antara 1 atau 2 detik, bukan menit. Antara 2 detik lah, paling pak. Masih ada jeda. Kalau 1 detik kayak nggak ada kerasa apa-apa. 2 detik, dia tidak hilangkan itu najis, batal sholatnya. Contohnya gimana? Dia lagi sholat, kejatuhan kotoran hewan, entah kotoran cicak, kotoran burung, tek bajunya. Kira-kira batal atau nunggu 2 detik dulu? Batal langsung. Kenapa? Ini memang bisa dipindahin, bisa singkirin, bisa basah, nggak mungkin. Kecuali kalau jatuhnya di pakaian kita seperti rida. Ya, kita udah bahas tuh. Rida jatuh di situ. Kemudian segera pas jatuh kita langsung jatuhkan. Tanpa diangkat syaratnya juga. Kalau sampai kita ngangkat dulu, gitu, kita mengangkatnya, atau dia rida begini, ada najis, habis itu kita begini, pergi lihat-lihat dulu, batal ini. Udah lebih dari 2 detik atau lebih dari subhanallah. Faham atau tidak? Berarti kalau gampangnya jatuh kena najis itu batal sholat. Aslinya begitu udah. Kecuali kalau engkau segera menghilangkannya tanpa mengangkat, tidak batal. Taib. Kemudian wangkishafil aurah, terbukanya aurat. Kita udah tahu batasan aurat. Nah, kalau terbuka aurat, dia segera tutup atau tidak? Kalau segera tutup, aman, lanjut sholatnya. Tapi kalau kebuka aurat, dibiarkan begitu saja, berapa batas waktunya? Sama kayak tadi. Yaitu apa? Batas subhanallah, 2 detik. Terbuka auratnya didimin. Oh iya, aurat ya, tutup. Ada kelamaan nanti, batal, ulang sholatnya. Tapi kalau terbuka kena angin set, langsung tutup langsung.
auratnya. Misalnya pahanya terbuka atau perempuan kakinya kelihatan, langsung dia tutup. Nah itu nggak masalah, lanjut sholatnya. Wanutku biharfain, mengucap dengan 2 huruf yang bukan ucapan sholat, bukan ucapan zikir, yang bukan ucapan bacaan Quran atau zikir. Nutuk di sini mengucap sesuatu yang bukan zikir, bukan untuk sholat. Kalau dia zikir boleh, Allah, 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 lagi sholat misalnya. Ini ngomongin boleh, bukan dilakukan. Lagi sujud, Allah, Allah. Atau dia lagi diri gini, habis itu lagi dengerin Quran, Allah, Allah. Dia ngomongnya Allah, Allah. Itu subhanallah, subhanallah. Sambil dengerin Al-Qur'annya, ayatnya. Gimana? Allahumma sholli ala Muhammad, didengar nama Nabi Muhammad. Boleh, itu nggak masalah, nggak batal. Dan bahkan ada yang sunnah seperti sholawat kepada Rasul SAW boleh, ya, atau yusabbih kalau memang ada perintah di dalam Al-Qur'annya. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbil azim, bihamdih. Boleh. Nggak masalah di dalam salat. Ini nggak masuk ke dalam berbicara di sini berbicara kepada manusia, berbicara ke orang atau ajnabi, nggak ada hubungannya. Ngomong aja au, ba, apa ini ba maksudnya apa? Manggil orang namanya siapa gitu. Ha, manggil Toha dia. Ha, Toha. Mit, Hamid dipanggil. Ki, Kiki dia panggil. Ki kan kalimah wahidah, ki. Kaf kasrah, ki misalnya. Itu batal. Kenapa? Karena harf mufhim. 1 huruf tapi dipahami sama orang yang diajak bicara. Atau 2 huruf walaupun tidak dipahami. Alhasil bicara di dalam sholat pasti membatalkan. Kemudian apa? Wabil mufattir amdan. Apa arti mufattir? Hal yang membatalkan. Membatalkan apa? Puasa. Emang lagi puasa ente? Lagi sholat lagi puasa emang? Maksudnya apa ini? Maksud segala perkara yang di situ dihitung membatalkan puasa, maka di dalam sholat juga membatalkannya. Apa aja membatalkan puasa? Idkhalu syai' misalnya ke rongga. Misalnya dia apa? Memasukkan sesuatu dah dalam ibrah atau suntik misalnya. Ala qaul menurut pendapat mu'tamad kalau dia masuknya ke urat nadi dan semacamnya. Atau dia makan atau minum. Lagi sholat, haus banget ya Allah. Minum dulu dikit. Batal enggak? Batal. Ya, karena membatalkan puasa. Baik. Tapi apakah urusan makan itu mutlak sama? Nah, makanya dia langsung bilang wabil aklil kathir. Kalau di dalam puasa makan banyak lupa, dalam keadaan lupa, batalin puasa enggak? Orang puasa makan banyak, lupa tapi dia makan sepiring. Kenyang. Batal enggak puasanya? Enggak batal kan? Kalau di sholat lupa makan? Nah, kalau di sholat beda. Kan tadi ngomong dia mufattir, semua yang membatalkan puasa. Ternyata ada pengecualian kalau urusan makan, walaupun sedikit. Makanya dia bilang wabil aklil kathiri nasian. Bukan makan nasi. Nasian di sini artinya apa? Lupa. Jadi kalau makan banyak dalam keadaan lupa, tetap batal sholat. Walaupun hal itu tidak membatalkan puasa. Karena sebelumnya dia ngomong hal yang membatalkan puasa. Kemudian wathalathi harakat, 3 gerakan. Ini sebenarnya udah kita jelaskan. Ini cuma murajaah aja. Biar ingat, biar nggak lupa. Thalath harakat. Apa arti thalath harakat? 3 kali gerak. Gerakannya itu dhabitnya pakai apa? Anggota tubuh yang dianggap besar. Maksudnya gimana? Ada anggota tubuh ringan, ada anggota tubuh yang besar. Seperti apa? Tangan, gerakan tangan. Kaki, menggerakkan kaki. Menggerakkan kepala, ya, naik turun ke bawah. Itu berat besar. Tapi kalau yang dianggap ringan seperti apa? Seperti gerak kedipan mata. Oke, Fadha. Kalau 1, 2, 3 batal. Waduh. Enggak, itu ringan. Yang ringan enggak batalin puasa, enggak batalin sholat. Begitu juga gerakan jari-jari. Jari-jari dianggap ringan walaupun semuanya gerak.
Dia gerak gini, garuk misalnya. Nggak batalin sholat. Tapi kalau garuknya gini, batal. Kenapa? Ini gerak semua. Jadi kalau cuma ini aja yang gerak, nggak batal. Udah maaf? Tapi ini semua gerakan yang ringan, seperti jari kaki juga begitu, sama lidah juga begitu, bibir juga begitu, itu ringan semua. Dan harus diketahui, yang ringan ini tidak batal dengan syarat tidak main-main. Kalau dia main-main, ya ngomong sama orang, sini, maksudnya sini, sono, nunjuk, bercanda dengan main, nggak ada hajah, fi hajah lah bas, hatta gerak 1-2 kali gerak yang tidak 3 kali berturut-turut. Kalau lihat hajah jaiz, boleh dalam sholat, ngasih tahu orang suatu, nunjukin. Atau ada yang bertanya, Allahu Akbar, imam ini gosor atau tidak, musafir, lupa mau nanya imamnya, jamaah atau gosor atau tidak. Gosor, imamnya bilang, apa ini, gerak 1, habis itu ngasih tahu gini, berarti apa? Qasar 2 rakaat, bukan 4. Labas, isyar, ngasih tahu imam makmum, jangan nengok, 2. Nah, batal itu ngomong itu. Bil isyarah labas, nggak apa-apa. Ya, seperti yang terjadi di zaman Nabi, ada orang-orang lagi pada sholat, Sayyidatuna Asma nanya, ini orang-orang sholat apa? Sayyidah Aisyah tunjuk ke atas. Dilihat ke atas, oh ternyata gerhana. Ayah, berarti ini ayat yang harus kita sholat. Di isyaratnya apa-apa, isyarah ringan untuk ngasih tahu orang, itu tidak apa-apa, boleh. Atau orang nanya misalnya, kita lagi sholat Allahu Akbar, dia nanya, ini sholat fardu apa lagi sholat sunnah? Nanti bilang gini, tidak, berarti apa? Sholat sunnah. Ntar dulu, jangan jamaah dulu, nanti anda mau sholat. Isyarat khafifah boleh kalau dia ada maslahat di sholat, ada maslahat untuk sholat, tapi bukan unsur main-main. Kalau main-main, batal sholatnya. Baik, tadi kita nyampe mana tuh? 3 kali gerakan berturut-turut, ya. Walau sahwan, walaupun 3 kali gerakan berturut-turut itu dilakukan dengan keadaan lupa dia banyak gerak, refleks misalnya. Waduh, silat ini. 1, 2, 3, khalas, batal sholatnya. Ulang, Allahu Akbar. Tamam? Wahakadha. Itu membatalkan karena 3 kali gerakan secara berturut-turut walaupun dia lupa, walaupun enggak sengaja, batal. Wal wathbatul fahisyah, loncat. Fahisyah itu yang buruk, maksudnya buruk yang parah. Emang ada loncat enggak buruk? Kata para ulama sebagian, emang enggak ada loncatan enggak buruk. Namanya loncatan pasti buruk. Namanya loncat itu yang sekiranya dia nunduk ke bawah dia loncat. Ya kayak orang tau-taunya ngelihat ular misalnya, loncat, batal tuh sholat. Karena dia loncat di sholatnya. Ya, fahisyah. Loncat itu yang seluruh. Fahisyah di sini artinya yang berat. Berat ini maksudnya kayak apa? Dobitnya atau patokannya yang sekiranya seluruh badannya bergerak. Arti fahisyah yang sekiranya seluruh badannya bergerak. Ini dhawabit ini penting. Kalau enggak ente enggak tahu patokannya apa. Dhawabit itu artinya patokan. Patokannya adalah sekiranya seluruh badannya bergerak. Sama. Begitu juga yang membatalkan darbah mufritah, memukul dengan berlebihan. Mufritah juga, berlebihan juga. Maksudnya berlebihan apa? Yang sekiranya seluruh badannya bergerak. Tapi kalau pukulan, arti pukulan itu seperti kayak nabok sesuatu atau apa? Menghindari sesuatu atau hewan, misalnya nyentil hewan atau jauhin sesuatu. Ya kalau menjauhkan sesuatu sampai, wah itu udah dharbah fahisyah. Padahal nggak harus mukul, nggak. Menggerakkan tubuh sehingga gerak badannya itu dianggap dharbah fahisyah. Ya, itu berarti berlebihan atau mufritah, dharbah mufritah. Kayak orang mau mukul sesuatu atau apa misalnya, maka kalau dia berlebihan, artinya gerak seluruh badannya, ada geraknya, maka batal sholatnya. Begitu juga ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Menambah rukun fi'li secara sengaja. Kalau nambah rukun fi'il secara enggak sengaja gimana hukum?
Nggak sengaja dia nambahin sujud. Ya, dia kira belum sujud, sujud lagi. Ya Allah, ini udah sujud ketiga. Fadha. Idzan ini yang ketiga ini apa? Amdan apa sahwan? Lupa atau sengaja? Sahwan, ini lupa. Kalau dia lupa, maka tidak batal. Kalau dia sengaja nambahin, batal. Nah, dan kita udah tahu hukumnya. Kalau ada seseorang ragu, apakah saya sekarang sholatnya 3 atau ini rukun? Ruku apa ini adalah rokaat? Rukun dulu dah, rukun fi'li dulu. Dia lupa nih, saya udah sujud 1 kali atau udah 2 kali ya? 1 atau 2? Apa hukumnya? Harus mengambil keputusan apa? Sweet? Atau tebak-tebakan? 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Oh, udah 1 deh. Gitu? Atau gimana? Apa yang harus diambil? Kalau dia lupa antara 1, ya nggak mungkin ya, lupa. Anda udah sujud apa belum ya? Itu nggak mungkin kayaknya. Ada orang lupa kayak gitu. Anda udah sujud atau ini bang lagi ngapain sekarang? Adanya lupa, Anda udah sujud sekali atau 2? Anda udah 2 kali sujud atau masih sekali? Pasti dia inget 1, karena dia pasti lagi sujud. Kalau enggak ya ngapain nanti lupa? Lupa apaan itu? Itu lupa ingatan namanya. Kalau udah begitu modelnya. Ya, ada orang lupa dia sujud nih sekarang udah baru sekali atau udah 2 kali. Berarti begitu kan? Hukumnya apa? Kalau nggak ingat, maka dia harus mengambil keputusan bahwa ini masih 1. Paham nggak? Harus ngambil keputusan bahwa ini masih 1. Artinya nambah sekali lagi sujud lagi. Kalau seandainya ini hakikatnya dia udah yang ke-3, gimana dong hukumnya? Nggak apa-apa. La yadur. Istimir sholat. Ya, kan kadang-kadang dia keinget, kadang-kadang enggak inget sama sekali. Enggak inget sama sekali, khalas intaha, selesai urusan. Ini inget, lagi sujud, ya lagi sujud 1, habis itu duduk, habis itu dia bingung. Aduh, ini atau lagi sujud, biasanya lupa tuh lagi sujud. Ini udah sujud 2 kali atau 2 ya? 1 atau 2 ya? 1, aduh, berarti 1. Ya udah, Allahu Akbar, duduk. Pas lagi duduk, inget. Belum sujud lagi nih. Ingat, oh ini udah 2 kali Anda sujud. Nambah 1 lagi enggak? Nah, jangan nambah. Kalau nambah sengaja nambah, batal. Berarti apa sekarang? Udah ingat bahwa ini 2. Bangun. Allahu Akbar. Selesai. Tapi kalau seandainya dia lagi sujud begitu, 1 atau 2, 1 atau 2, yaudah deh 1. Ya, Allahu Akbar. Ingat enggak? Enggak ingat. Allahu Akbar, sujud lagi. Ingat enggak? Enggak ingat. Istimir. Selesai sholat nanti, enggak masalah. Hal yusannu sujud sahwi? Fi hadhil halah, dia enggak ingat sama sekali. Cuman dia ngambil keputusan bahwa entar 2, 1, 2, 1, ya udah deh 1. Ingat gak ente waktu ngambil itu 1 atau 2? Enggak tahu. Allah. Hal yusannu sujud sahwi am la? Nah, siapa yang jawab yusan? Angkat tangan. Ya Allah. Man yusan? Angkat tangan yang kira-kiranya yusan. Ada yang ngangkatnya tinggi, ada yang ngangkatnya separoh, ada yang enggak ngangkat. Taib, yang bilang enggak yusan berarti yang selainnya. Kenapa? Maka jawabannya adalah yusannu sujud sahwi. Kenapa? Karena ya udah pengen aja sujud sahwi, enak aja lu pengen. Kan ada asbab sujud sahwi. Apa sujud sahwi ini masukin dalam kategori apa? Ini namanya fi'lu ma yuhtamal ziyadah. Yang terakhir tuh, sebab yang keempat. Coba di bab sujud sahwi, yang keempat apa? Siapa yang mau baca? Siapa yang tahu? Iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Tadi ngerjain rukun fi'li enggak? Ada kemungkinan lebih enggak? Ada, kan enggak tahu kita. Ada kemungkinan lebih. Karena saya bingung antara 1 atau 2. Akhirnya saya ambil keputusan 1. Dan gak keingetan sama sekali bahwa itu 1 atau 2. Berarti apa? Ada suatu rukun yang ente kerjain, ada kemungkinan ini rukun lebih. Masuk dalam kategori keempat, sunnah sujud sahwi. Paham apa enggak nih? Makanya Nabi bilang waktu bahas sujud sahwi, ini bakal ada kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya. Karena ada hal yang disunahkan sujud sahwi itu iqa' rukun sama apa?
naqlu rukn fi'lu ma yubtilu amduh wa la yubtilu sahwuh. Tadi beberapa hal yang sengaja, kalau sengaja dilakukan batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Seperti apa tadi? Belum, semuanya masih sengaja. Rukun fi'li ini aja. Ziyadah rukun fi'li amdan. Sekarang ziyadah rukun fi'li amdan. Sekarang kalau dia nambah rukun fi'li. Nah, gambarannya gini. Gambarannya gimana? Ada orang ragu. Ana nih sujud berapa ya? Tadi ustaznya masih sujud lagi. Udah satu. Anggap satu deh, karena ana ragu, ya kan? Duduk, Allahu Akbar, sujud lagi. Allah, ingat, wah, ini nih sujud yang ketiga. Berarti apa sekarang? Bukan ihtimal ziyadah ini. Kemungkinan ini udah nambah, hakikatan nambah. Berarti secara nyata dan ingat sekarang dia telah sujud berapa kali? Tapi batal nggak sujudnya dia 3 kali ini? Tidak batal karena dia lupa. Ana lupa, Ana udah sujud atau belum? Ana sujud. Ternyata ini yang ketiga. Segera berdiri. Nah sekarang dia sunnah sujud sahwi atau tidak? Sunnah sujud sahwi. Kenapa alasannya? Bukan ihtimal ziyadah, bukan yang keempat. Ini alasannya yang kedua. Itu apa? Apa yang kedua? Aywa. Ma yabtulu amduh wa la yabtulu idza fa'alahu nasiyan. Sesuatu yang kalau sengaja batal. Ente kalau sengaja nambahin 3 kali sujud, batal gak? Batal. Tapi kalau kelupaan, nggak sengaja, lupa, tidak batal. Sunnah sujud sahwi. Segala sesuatu yang dikerjain sengaja batal, nggak sengaja nggak batal, itu sunnah sujud sahwi. Baik. Kenapa kita ikut dengan sujud sahwi? Biar ingat pelajaran yang lalu. Bukannya berarti masuk ke pelajaran ini lupain yang ono. Buat apa belajar kalau begitu? Baik. Kemudian apa lagi? Wa taqaddum ala imamihi bi ruknain. Termasuk hal yang membatalkan. Nah, ini mendahului imam. Ada 2 gambaran. Mendahului imam dengan 2 rukun. Apa rukun apa? Fi'liyain. Berarti kalau rukunnya bukan fi'li, ada rukun qauli. Mendahului imam dalam rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Takbiratul ihram rukun qauli. Kalau ada orang dahuluin imam dalam takbiratul ihram, batal enggak? Atau sah enggak? Kalau rukun qaulinya takbiratul ihram, ente bukan makmum namanya. Ente sholat asal-asalan. Enggak sah sholatnya. Jadi kalau ada orang imam belum Allahu Akbar, belum dia udah Allah, batal sholatnya makmum. Sedangkan dia niat makmuman sebagai makmum. Paham enggak? Kalau takbiratul ihram harus setelah imam. Harus. Enggak boleh mendahului imam. Tapi selain takbiratul ihram, rukun qauli apa lagi? Apa lagi selain takbiratul ihram? Al-Fatihah. Kemudian at-tasyahud al-akhir. Wassalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhir salam. Nah, salam ini hati-hati. Ente mendahului imam dalam salam, apa hukumnya? Batal. Ya. Ini kan ngomongin wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyain. Belum ana bahas ini. Kita mau bahas rukun qauli dulu. Tadi rukun fi'li, nanti dulu rukun fi'li. Sekarang rukun qauli. Rukun qauli itu kan takbir, Fatihah, tasyahud, salawat, salam. 2 rukun ini yang depan sama ujung, hati-hati ente mendahului. Kalau mendahului, batal salat ente. Enggak disebutin di sini. Tuh, di sini enggak disebutin. Mana hal yang membatalkan? Enggak ada. Ya, karena itu masuk ke dalam syurutul qudwah. Nanti beliau akan sebutkan di mana, di syurutul qudwah. Padahal itu yang membatalkan sholat juga. Kenapa enggak dianggap membatalkan? Karena yang pertama dia belum sholat, dianggapnya belum masuk sholat. Yang kedua enggak disebut di sini, harusnya nyebutin. Fahimtum? Ya, jadi enggak semua yang enggak disebut di sini, masih ada lagi hal yang membatalkan sholat enggak disebutin di sini. Contohnya apa tadi? Rukun qauli. Tadi kan kita sebutin yang ujung pertama sama yang ujung terakhir. Nah, kalau dia mendahului imam di dalam membaca Al-Fatihah, apakah membatalkan sholat? Atau mendahului imam dalam membaca tasyahud?
atau mendahului imam di dalam membaca salawat kepada Nabi SAW, apakah membatalkan salat? Jawabannya tidak membatalkan. Hafadhu hadza. Nanti imam belum baca Fatihah, itu udah Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ghairil mudhdallin, amin, udah selesai. Dengan imam baca Fatihah, ya ana dengerin. Khalas. Gimana? Sah enggak Fatihahmu? Uy, sah enggak Fatihahnya? Coba. Sah? Bacanya kapan? Sebelum imam baca. Pokoknya udah Allahu Akbar, udah sama-sama Allahu Akbar, dia langsung baca Fatihah. Kira-kira sah atau tidak Fatihahnya imammu? Sah. Jangan ragu, sah. Loh, kan biasanya makmum bacanya setelah amin katanya. Itu waktu yang sunnah, waktu yang paling afdal. Tapi kalau dia baca dari awal takbiratul ihram setelah takbir sampai dia mau ruku, itu semua waktunya Fatihah. Terserah mau baca sebelum imam atau sudah imam atau barengan sama imam. Tapi afdalnya setelah imam membaca suratul Fatihah sebelum dia membaca surat. Itu afdalnya. Tapi yang lainnya boleh. Berarti tagaddum 'alal imam birukn qawli ghairal takbiratul ihram wa ghairas salam jaiz. Boleh. Mendahului imam dalam rukun qauli selain takbir dan selain takbiratul ihram maksudnya, dan selain salam, hukumnya jaiz. Kalau tasyahud gimana? Tasyahud apalagi, nggak kedengeran, baca imam udah baca atau enggak? Nggak tahu kita. Kita kan dia bacanya sir. Udah bacain teh duluan. Nggak masalah. Ya. Faham tum? Udah. Ini rukun fi'li, baru rukun qauli, belum rukun fi'li ini, belum ngomongin. Rukun fi'li apa aja? Rukun fi'li apa aja? Rukun fi'li itu al-qiyam, itu rukun fi'li. Perbuatan. Kalau qiyam mendahului qiyam kan nggak mungkin. Emang itu berdiri. Baik. Rukun qauli adalah ruku'. Rukun qauli adalah i'tidal. Rukun qauli adalah sujud. Rukun qauli adalah julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Wah hakadha. Khalas itu. Itu aja deh, apalagi. Ya kan? Julus bain tasyahud al-awwal. Itu rukun. Rukun apa? Fi'li. Apa kata sahibul kitab? Wa tagaddum. Mendahului ala imamihi, terhadap imamnya, biruknain, dengan dua rukun fi'liyain, rukun fi'li. Kelas itu dulu. Membatalkan salat. Apa? Mendahului imam dengan dua rukun. Contohnya gimana? Misalnya Allahu Akbar, imam belum ruku, dia udah ruku. Berarti berapa mendahului berapa rukun sekarang? 1. Imam belum rukuk juga, dia sudah i'tidal. I'tidal rukun juga kan? Sami'allahu liman hamidah. Dia sampai kepada tegap, berarti dia sudah melakukan 2 rukun secara sempurna. Rukun pertama apa? Rukuk. Rukun kedua adalah i'tidal. Sedangkan imam masih dalam keadaan apa? Berdiri. Berarti ini orang ngapain? Dahuluin imam dengan 2 rukun. Hukumnya batal sholatnya. Baik, kalau cuma mendahului imam dengan 1 rukun doang, imam masih berdiri, dia udah Allahu Akbar, dia rukuk duluan. Hukumnya apa? Hukumnya sah sholatnya masih, tetapi haram. Tetapi apa? Haram. Dan hilang pahala berjamaahnya. Gugur pahala jamaahnya semua. Kenapa? Karena ente kurang ajar. Kef, ente jadiin imam di depan ente. Terus ente duluin imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam biar jadiin imam. Dia rukuk, ente rukuk. Dia sujud, bukan ente duluin. Ya, mengangkat rukuk nih, Allahu Akbar bareng. Pas sami Allah belum selesai imam sami Allah, ente udah duluan. Yarfa' ra'sahu qabla al-imam. Kata Nabi, ama yakhaf alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilahu Allahu ra'sahu ra'sa himar. Enggak takut tuh orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dirubah wajahnya, mukanya seperti mukanya himar, keledai. Nabi, hati-hati, jangan berbuat kayak gitu. Itu dosa. Haram. Jadi mendahului imam biruknin kamilin. Rukun kamil itu sempurna. Berdiri, imam masih berdiri, dia udah rukuk. Imam masih berdiri. Itu 1 rukun. Haram hukumnya. Kalau sebagian rukun,
Allah, baru gini, dia udah syit duluan. Baru Allah, baru gerak imamnya. Dianya udah duluan. Haram juga hukum. Walaupun haramnya nggak sebesar yang langsung satu rukun sempurna. Maka mendahului imam hukumnya haram. Mau dia mendahului satu rukun total atau sebagian rukun. Sebagian rukun gimana? Imam udah gerak, Allah, udah mau sujud, Allah, dia udah wait langsung sujud. Wih, kenapa ente duluan? Kalau imam awal. Makanya ente bagusnya seorang makmum jangan bergerak, jangan gerak kecuali imam sudah sampai ke rukun itu. Misalkan dari berdiri, belum nyampe sujud nih, jangan gerak dulu sampai dia naruh keningnya di tanah. Biasanya tandanya dengan mengucap Allahu Akbar. Ra-nya sudah diucap, baru ente gerak. Allah. Dia baru ngangkat, Allah. Jangan gerak sampai dia Allahu Akbar, baru ente gerak. Begitu, itu etika adabnya seorang makmum. Kalau membarengi gimana? Allah barengin. Sami Allah. Diiringi, dibarengin. Hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Membarengi imam di dalam rukun-rukunnya. Tadi kita sebutkan apa? Yang membatalkan sholat adalah apa? Taqaddum, mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Baik, gambaran pertama, imam masih berdiri, dia udah ruku', dia udah i'tidal. Gambaran kedua, sama juga itu termasuk mendahului imam dua rukun. Yaitu apa? Imam baru mau ruku', Allah, dia udah ruku'. Terus dia, ini makmum nih, yang ini makmum, yang ini imam. Allahu Akbar, imam ruku'. Allah. Belum ini sami Allah Muhammad, sami Allah Muhammad. Ini juga dianggap dua kali dia mendahului imam secara berturut-turut. Batal juga. Walaupun secara zahir apa? Dia duluin ikut. Imamnya kan udah ruku. Dia berdiri baru imam ruku, berdiri. Kan satu kelihatannya gitu. Enggak, yang kayak gini nih dua. Satu kali dia duluin, dua kali, ini dua kali. Kenapa? Yang imam yang mana ini kok ente yang duluin terus? Ya. Itu dua kali dua fi'il. Baik. Wat takhalluf. Apa arti takhalluf? Terlambat. Terlambat dari imam dengan dua rukun. Itu juga membatalkan. Tapi kata beliau apa? Bi ghairi udhrin. Tar dulu, gambarin dulu kayak apa? Orang terlambat dua rukun tuh kayak apa? Yang batal. Tanpa ada uzur. Uzur nanti kita bahas. Uzurnya apa aja? Contoh berdiri yang paling sering. Allahu Akbar berdiri imam. Ini imam, ini makmum. Allahu Akbar masih berdiri. Satu rukun udah. Sami Allahu liman hamidah, masuk dua rukun. Sempurnanya gimana? Kalau imam udah mulai Allah, ini masih berdiri. Berarti dia benar-benar sudah terlambat dua rukun. Kamilan. Dua rukun kamil itu ruku'. Dengan i'tidalnya selesai berdiri itu selesai dia ruku'. Masuk ke i'tidal, dua. Selesai dari i'tidal yaitu dengan dia mulai mau sujud, sedangkan makmum masih berdiri tanpa udzur. Gak ada udzur, gak ada apa, cuma berdiri, entar dulu ah. Males ngikutin imam. Batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena dia terlambat dua rukun secara sempurna. Fahimtum? Baik, bighairi udhrin. Apa aja udhurnya? Udhur ini adalah seperti orang yang lambat membaca Fatihahnya. Sedangkan imam baca Fatihahnya cepat. Atau dia nggak nyangka. Ternyata Allah dhalin. Amin. Allahu Akbar. Belum baca apa-apa. Udah ruku'. Mada taf'al? Ente? Oh udah ruku'. Bismillah ruku'. Batal sholat ente. Kayak batal. Belum baca Fatihah. Terus gimana dong? Imam udah duluan. Baca Fatihah. Taib, kalau anda baca Fatihah bakal terlambat. Artinya bakal ketinggalan dua rukun. Mana bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Batal gimana ini ceritanya? Ini termasuk udzur. Satu, udzur yang pertama, tulis. Termasuk udzur di dalam terlambat mengikuti imam adalah satu,
Bati'ul qiraah, lambat dalam membaca Al-Fatihah. Ya, ini sebutin di sini. Apa tadi? Bati'ul qiraah atau memang imam terlalu cepat. Pertama, makmum yang lambat bacaannya. Makmum normal bacaannya, cuman imamnya memang terlalu cepat. Alas, ente ma'dzur. Tidak batal ketinggalan 2 rukun. Ya, atau apa imam yang terlalu cepat membacanya. Seperti tadi gambaran, dia baca waladhdallin langsung sujud. Gak bilang-bilang ente mau sujud setelah waladhdallin amin, kita ngikutin Fatihah bareng sama ente. Ini enggak. Dia bacanya cepat dan langsung ruku misalnya. Itu ma'dzur. Baca aja Fatihah dulu, selesain. Apa lagi ya, lupa. Ada yang ingat gak? Atau orang yang kelupaan Fatihah. Lupa membaca Fatihah. Ma'dzur juga. Bengong aja. Waladhdallin amin. Diam aja dia, masih khusyuk dengerin imam. Anda belum baca Fatihah. Allahu Akbar, ruku imamnya. Lupa anda belum baca Fatihah. Kef. Sedangkan dia masih berdiri. Mada yaf'al? Iqra' al-Fatihah. Nisyanul qira'ah, nisyan qira'at al-Fatihah. Lupa membaca Fatihah. Itu aja dulu, udah 3 yang sering terjadi. Maka kalau dia seperti itu termasuk uzur, ya. Sampai berapa rukun? Tadi kan 2 rukun, nggak apa-apa, lewat aman. Dia dapat jatah sampai berapa rukun baru dianggap dia terlambat banget gitu, batal gitu. Sampai berapa? Ada yang tahu? Dikasih sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Karena ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun panjang dikasih. Apa aja rukun panjang? Ntar dulu, tulis dulu. Udah ditulis? Baru anda jelasin. 3 rukun, dikasih udzur sampai 3 rukun panjang. Ini baca Fatihah aja udah. Lanjut. Terus gimana? Sampai kapan anda batasannya? Lihat 3 rukun panjang. Kalau seandainya dia posisi tertinggalnya lagi berdiri tadi, kayak berdiri. Pertama rukun panjang, rukun panjang atau pendek? Rukun panjang. 1, udah. I'tidal, rukun panjang atau rukun pendek? Rukun pendek, jangan dihitung. Masih 1 rukun. Kemudian habis i'tidal ngapain? Sujud. Sujud rukun panjang atau rukun pendek? Panjang. 2. Baru 2 rukun nih. Duduk antara 2 sujud, rukun panjang atau rukun pendek? Pendek. Duduk di antara 2 sujud adalah rukun pendek. Jangan dihitung. Sujud yang kedua, rukun panjang atau rukun pendek? Panjang, berarti udah 3. Kapan batalnya? Kalau dia masih berdiri, sedangkan imam udah masuk ke sujud kedua, mau mengangkat kepalanya, makmum masih berdiri. Masih nyelesain Fatihah. Belum kelar-kelar Fatihah dari tadi. Ya, imamnya Masya Allah ngebut. Atau makmumnya Bismillahirrahmanirrahim. Lah, baca yang benar. Gak bisa, anda baca begitu, udah gak bisa lebih cepat dari itu. Ma'dzur, gimana dong? Gak bisa. Khalas dia baca. Kalau seandainya imam mengangkat dari apa tadi? Sujud ke 2. Makmum masih dalam posisi berdiri, batal sholat makmumnya. Terus apa yang harus dia lakukan? Deng. Kalau dia masih belum selesai baca Fatihahnya, sedangkan imam sudah masuk ke sujud ke 2, dia ngeliatin imam. Sujud 1, belum selesai. Udah masuk sujud kedua, belum selesai Fatihah. Madza yaf'al? Apa yang dikerjain? Ikutin sujud. Tinggalin itu bacaan ente semua. Tapi ente dianggap ketinggalan 1 ruku, satu rakaat. Atau mufaraqah. Deh, masing-masing aja deh ya. Ana enggak usah jadi makmum. Ana baca salat sendiri. Niatul mufaraqah. Putus salat sendiri. Ana enggak bisa ngikutin imamnya terlalu cepat atau enggak. 2 dia punya pilihan. Biar enggak batal salatnya. Apa? Antara dia gugurkan semuanya langsung ikut imam. Udah deh, ana ikut imam. Dah, ana enggak bisa ngikutin baca Fatihahnya. Enggak kekejar. Tapi ente masih punya utang 1
rukun tadi, satu rakaat tinggal. Jadi artinya ketinggalan satu rakaat, setelah salamnya imam ente ngapain? Berdiri. Karena apa? Ada yang ketinggalan. Ada yang belum sempurna rakaatnya. Fahim tuh mana lah? La ilaha illallah. Dikit lagi, nggak selesai ini. Taib. Takhalluf. Arti takhalluf apa? Ketinggalan dari imam dengan dua rukun. Kita tahu nih artinya takhalluf bihima. Takhalluf artinya ketinggalan. Bihima. Bihima kembalinya kemana? Biruknain. Fi'liyain. Dengan dua rukun fi'li. Bihima artinya apa? Dengan keduanya. Kedua rukun fi'li. Bi ghairi udhrin, tanpa adanya udhur. Adapun jika ada udhur, seperti apa? Seperti lambat dalam membaca Fatihah misalnya, maka ma'dzur dikasih udhur sampai 3 rukun panjang. Fahim tum? Itu lanjutan dari omongan ini semua nih. Dari matan ini. Fahim tum? Taib. Yang atau keberapa tuh? Enggak tahu deh. Yang selanjutnya yang 12. Wa niyatu qat'is shalah. Ente lagi salat, Allahu Akbar. Batalin Ini namanya apa? Niyah. Ada tujuan yaqta' shalah. Qat'is shalah membatalkan salat. Udah mau enggak mau salat Enggak jadi Astagfirullah. Batal ente salat ente. Kenapa? Karena engkau sudah punya tujuan, niat untuk memotong atau memberhentikan atau keluar dari salat. Kalau cuman terlintas doang, Ahsan batalin aja. Astagfirullah, enggak mau batalin. Nah itu enggak. Itu namanya terlintas aja. Tapi kalau niat apa? Jadi anak batalin aja. Lama nih imamnya. Jangan astagfirullah, nanti malu sama orang-orang. Batal ente sekarang. Karena itu udah niat, udah azam. Udah ada, saya akan niat. Saya akan membatalkan sholat. Batal. Tapi kalau cuman, ini kalau kayak gini lama, ahsan batalin. Tapi jangan astagfirullah. Masih ngomong ahsan doang, masih ada lebih baik. Belum niat ini. Masih ada perencanaan doang. Kalau udah niat, batal. Kalau cuma rencana, tidak batal. Wal afdal jangan kayak gitu. Ngapain itu mikirin kayak gitu? Ikutin sholatnya dengan baik. Taib. Kemudian apa? Termasuk yang membatalkan ta'liq qat'iha. Menggantungkan, memotong sholat atau memutuskan sholat dengan sesuatu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau fulan datang, ana batalin sholat ana. Ente sekarang batal. Kenapa ente gantungin batalin sholat dengan datangnya fulan atau dengan fulan bilang atau fulan apa? Dari sekarang, bukan dengan datangnya fulan ente batal sholat enggak. Ente menggantungkan. Jadi kalau fulan datang ana batalin. Kalau fulan ngomong ana batalin. Kalau sampai ini anak ngerjain ini ana batalin. Alas ente batal. Kenapa? Engkau menggantungkan batal sholatmu dengan kejadian tertentu. Batal, langsung segera batal. Muhammad, satu lagi apa? Wattaraddudu fi qat'iha. Termasuk yang membatalkan adalah ragu. Batalin enggak ya? Ini enaknya sholatnya batalin aja kali ya? Enggak deh. Mules juga lumayan muka hammam. Tapi jangan batalin deh. Batalin aja, enggak batalin. Batal itu. Alas tataraddad. Artinya dia pernah niat habis itu enggak. Ini mau batalin enggak? Ini ngaruh kepada sholat. Jangan begitu. Tapi jangan was-was ya. Jangan dikit-dikit. Apa ya? Batal kali. Astagfirullah. Sholat Allah. Mana niat batal? Batal. Ini ngapain nih main kayak gitu? Itu was-was sudah. Bahaya itu. Jangan niat seperti itu dan jangan berpikiran untuk membatalkan sholat. Ya, terus lanjutkan sholat sampai selesai khalas. Jangan niatin membatalkan. Maka yang namanya keraguan dia ingin membatalkan atau tidak, batalnya atau tidak, maka itu membatalkan. Wallahu ta'ala a'lam. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوى عارفين فقهنا وإياكم في الدين رزقنا علما لدنيا ومشى بالصافي الهنيء يا وهاب يا غني على دنيا كل صالح جامع خيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض
عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.